Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi kemarin tuh ada ya pengacara kandang begitu pengacara kondang begitu ya, yang diperkenalkan oleh pengacara kompor gas itu namanya ya. Dan bukan hanya sampai di situ semeton ya, melihat itu para netizen tuh mulai memperlihatkan kejahilannya begitu ya terhadap pengacara kondang tersebut ya. Jadi menarik untuk kita reaksi semeton. Gimana videonya? Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Ini pengacara kondang. Hey, Densu. Hey, Densu, lo udah jolim dengan klien kami. Ingat-ingat lah yo. Kau jolim sama dia. Ini orang buta lo. Kau permainkan. Hati-hati lo. Lo masih punya keluarga, masih punya anak. Bagaimana kalau keluarga kamu dibuat seperti ini? Omongannya omong-omongan aja. Pasti lo bakalan sakit hati. Ingat-ingat lo ya. Ini klien kami ini udah cacat. Lo perbuat, lo makin terlamakan terkait dengan pengobatannya. Suatu saat nanti Tuhan nggak bakalan tidur dalam hal ini. Saya yakin Tuhan akan membalas semuanya. Kupilap. Pengacara kondang. Baby. Ketika pengacara gugus berpidato di depan wartawan. Ngantri ya dek. BPJS ya. Oh BPJS masih honorer ya. Kebetulan saya kan saya nggak ngantri deh, pasien prioritas. Ini wow lahapnya guys, sampai Guys, coba dong kasih satu komentar untuk gambar yang ada di belakang layar gua ini. Biar sama-sama kita tahu captionannya pengacara nggak boleh apa. Jangankan pengacara, kita pun juga nggak boleh apa rakyat biasa. Tapi yang bikin gua heran, padahal udah gua zoom nih tingkat dewa. Kok matahariku nggak ada? Matahariku bersinar kembali kok nggak ada. Padahal kan sama-sama kita tahu ya matahariku kan kemarin baru berganti kan. Iya kan? Coba kasih komentar. Kemana matahari? Ya. Juga minta kepada Kementerian Informasi Teknologi atau Kominfo ya untuk menutup akses ya podcastnya Deddy Sumargo. Rijal. Megaya. Saya minta Kominfo menutup podcastnya Denny. Enak banget lu kalau bacot ya kan. minta tutup karena telah menzalimi Agus. Aduh, bener-bener. Kalau gitu saya minta kepada Menteri BUMN untuk Rijaldi ikutan antri gas LPG 3 kg. Jal itu urusin tuh mak-mak tuh pada antri pada demo tuh lo. Gas LPG gak boleh dijual eceran lu. Lu kan salesnya. Gimana sih lu? Malah ngurusin si Agus mulu. Kami tidak membela Polma hadir untuk memenuhi panggilan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana pasal 372 yang sudah kita laporkan pada tanggal 6 Desember 2024 terkait laporan polisi dugaan tindak pidana penggelapan pasal 372 yang dilakukan oleh 4 orang, yaitu Deddy Sumargo, Pratiwi Novianti, Ken Julian Saputra, dan Abdul Benua. Agus nggak habis ngelapor lagi, masih nggak terima tuh duit 1,3 M, masih kekeh punyanya Agus. Padahal tuh udah dibagiin ke korban bencana alam yang ada di NTT. Itu pun sebagian besar donatur udah sepakat dengan hal itu, Gus. Nggak cuma sebagian donatur, tapi sebagian rakyat Indonesia.
Dikit-dikit ngomong nih pengacara, kami pengacara pembela kaum yang lemah. Emang lu pikir korban bencana alam itu bukan kaum lemah? Itu yang lebih lemah yang harus kalian bela tuh itu. Korban bencana alam, banyak orang di situ. Ci Agus udah banyak yang udah kasih donasi selain donasi yang 1,3 M itu. Masa masih dibilangin lemah? Lagian bikin mata kayak gitu kan gara-gara omongannya sendiri. Mulutmu harimau, kenapa kita semua harus yang tanggung jawab? Gue lihat juga nih Agus udah happy, udah gak sedih lagi. Kenapa gak diikhlasin aja sih Gus? Hidup tenang itu enak lu Gus, apalagi sekarang Agus sudah viral, udah ada nama. Mending buka open endorse aja gitu, timbang open donasi pusing lagi ntar. Bener semeton ya, tapi anehnya dia tidak sadar bahwa dia sebenarnya dimanfaatkan ya untuk memperkenalkan tuh ya pengacara-pengacara baru, gimana pengacara tidak boleh lafar katanya. Tapi bener juga ya, daripada open donasi lebih baik open endorse begitu ya. Karena kita lihat kalau sekali live Agus ini kan banyak sekali begitu ya. Dan itu si pengacara yang fenomenal tadi ya, bener ya, lemes sekali mulutnya, mau nutup podcastnya orang. Sebenarnya yang harus ditutup sebenarnya mulutmu begitu ya, mulutmu yang harus ditutup begitu, biar tidak ngomongnya tidak kesana kemari begitu ya. Mudah sekali Anda ngomong begitu ya, itu ditutup tuh mulutnya tuh biar tidak liar kemana-mana tuh, karena yang memperkeruh suasana kan mulutmu itu. Denny Sumargo, podcastnya Denny Sumargo kan banyak tuh manfaatnya tuh ya, banyak pembelajaran, banyak pendidikan, banyak motivasi yang kita dapatkan dari podcastnya Bang Denny Sumargo. Kalau mulutmu itu kan cuma orang bikin orang emosi aja, lihat mulutmu itu ya, lemas begitu ya, kayak nggak ada beban keluarin gitu ya. Makin menarik betul ya, kita lanjutin. Pengacara kondang. Marco, Raden Mafianti, Kiri Julian Saputra, dan Oki Benar. Mereka telah melakukan dugaan tindak pidana penggelapan yang diduga telah melakukan. Hey, Densu, lu udah jolim dengan klien kami. Ingat-ingat ayo, kau jolim sama dia. Ini orang buta loh, kau permainkan. Hati-hati loh, lu masih punya keluarga, masih punya anak. Bagaimana kalau keluargamu Nas dibuat seperti ini? Pasti lo bakalan sakit hati. Ingat-ingat loh ya, ini klien kami ini udah cacat. Lu makin perlamakan pengobatannya. Suatu saat nanti Tuhan nggak bakalan tidur dalam hal ini. Saya yakin Tuhan akan membalas semuanya. Terima kasih. Kami sebagai tim kuasa hukumnya dari pembela kaum lemah, yang pastinya kami berkeyakinan bahwa uang itu akan kembali kepada Agus. Karena memang sesuai dengan peruntukan awalnya open donasi itu dibuka ialah untuk Agus, bukan untuk masyarakat di NTT. Nah kemudian kalaupun Densu dan kawan-kawan ingin memberikan sumbangan kepada masyarakat NTT, kalau mereka itu adalah orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang mulia, orang-orang yang berhati baik, seharusnya dia itu melakukan open donasi kembali untuk masyarakat di NTT, bukan malah menzolimi klien kami. Densu, lo udah jolim dengan klien kami, ingat-ingat lah yo, kau jolim sama dia. Ini orang buta loh, kau permainkan. Hati-hati loh, lo masih punya keluarga, masih punya anak. Bagaimana kalau keluargamu Nas dibuat seperti ini? Pasti lo bakalan sakit hati. Ingat-ingat lo ya, ini klien kami ini udah cacat. Lo makin perlamakan terkait dengan pengobatannya. Suatu saat nanti Tuhan nggak bakalan tidur dalam hal ini. Saya yakin Tuhan akan membalas semuanya. Terima kasih. Berani nyenggol-nyenggol, ngomong aja masih belibet begitu ya. Kok begini ya kualitas semakin ya sama saja sebenarnya ya, sama saja ya. Kondang, pengacara kondang kok seperti ini. Ini seperti pengacara kandang kayaknya ini ya. Itu. Kita lanjutin. Kamera agak turun ke bawah dikit. Udah lah gue. Aman. Oh. Oke, boleh. Kalau tinggi nih naik aja. Ya. Cek aman. Kade mau kamera mau dikit kade. Bagus turun dikit ya. Agus turun dikit satu lagi ya. Nah. Satu lagi. Udah. Handphone Pi mundur dikit Pi. Ini apa enggak piping nih? Eki HP lu. Eki HP-nya turunin dikit deh Ki. Iki tinggi banget Ki. Udah. Udah belum? Yuk. Oke. Hari ini agenda seperti apa nih Bang? Hari ini tanggal 3 Februari 2025 kami tim pembela kaum lemah hadir untuk memenuhi panggilan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana pasal 372 yang sudah kita laporkan pada tanggal 6 Desember 2017 terkait laporan polisi dugaan tindak pidana penggelapan pasal 372 yang dilakukan Bang Saiful Jamil
Kalau hanya udunan tiket pesawat atau kamar hotel sih siap beliau. Bahkan untuk mendampingi Agus ke Singapura juga siap. Nah kalau bisa Bang Saiful ajarin bagaimana Agus itu bisa main TikTok. Kalau bisa dia ajarin nyanyi atau joget Bang Saiful Jamil. Karena beliau ini pernah jadi juri juri apa dulu? Ya kan. Nah, jadi luar biasa. Awalnya open donasi itu dibuka ialah untuk Agus, bukan untuk masyarakat di NTT. Nah kemudian kalaupun Densu dan kawan-kawan ingin memberikan sumbangan kepada masyarakat NTT, kalau mereka itu adalah orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang mulia, orang-orang yang berhati baik, seharusnya dia itu melakukan open donasi kembali untuk masyarakat di NTT, bukan malah menzolimi klien kami. Densu, lo udah jolim dengan klien kami, ingat-ingat lah yo, kau jolim sama dia. Ini orang buta lo, kau permainkan, hati-hati lo masih punya keluarga, masih punya anak. Bagaimana kalau keluargamu dibuat seperti ini? Pasti lo bakalan sakit hati. Ingat-ingat lo ya, ini klien kami ini udah cacat. Lo makin perlamakan terkait dengan pengobatannya. Suatu saat nanti Tuhan nggak bakalan tidur dalam hal ini. Saya yakin Tuhan akan membalas semuanya. Terima kasih. Agus gimana nih Gus? Pengacara kondang setia menemani sang istri saat diperiksa gitu. Mungkin gimana Gus ungkapannya? Soalnya tadi Agus juga tadi sih tidur di luar, jadi nggak tahu. Bang Agus nggak ditanya. Kalau Agus sudah diperiksa pada 1 minggu yang lalu. Hari ini saksi istrinya Elmi Nurmala dan Mawa gitu terkait peristiwa duga tindak pidana penggelapan. Kita minta kepada ngomong aja masih belibet segera memproses hukum terkait laporan polisi yang kita buat dan untuk segera dinaikkan ke tahap penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap 4 orang ini ya, yang otaknya telah melakukan dugaan donasi bodong kepada M. Agus Salim ini, sehingga klien kami telah dirugikan baik secara material maupun imaterial. Ada rasa kekecewaan yang disampaikan Agus atas tindakan Densu yang memindahkan uang yang semula dikumpulkan dari pihak yayasan, bahkan Densu uang itu peruntukannya Agus, namun kemudian dipindahkan kepada penerima manfaat lain sehingga akibat dari itu jelas Agus kecewa. Atas tindakan yang dilakukan Densu. Bayangkan sudah 4 bulan berjalan kasus ini terkait dengan uangnya, namun dari pihak saya, dari pihak Densu, bahkan pihak yayasan belum ada itikat baiknya untuk mendapatkan uang. Maka kami akan selalu kejar. Udah segitu semeton videonya ya. Semoga videonya bisa menghibur semeton semua. Walaupun masih muak, masih jijik dengan semua yang terjadi sekarang, saya malah semakin penasaran sebetulnya bagaimana sih perjalanan pengacara kandang ini ya, yang coba menyetil-nyetil Bang Densu begitu ya. Jangankan lo sih Bang ya, jangankan lo, Bang Farhad kemarin datengin kicep deh, apalagi sekelas lo. Tapi kayaknya sih cari sensasi lah, biasalah gitu ya. Tapi entah kenapa ini orang yang dimanfaatkan ini memang nggak ngerti, nggak paham atau gimana. Memang ya kita lihat akhirnya lah sebetulnya ya. Tetap jaga persatuan dan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.